semuanya, selamat datang kembali di Sarwa Library. Hari ini yang ingin aku lakukan adalah mereview dua buah e-reader. Jadi ya namanya kita lagi karantin mode ya. Aku mulai banyak melihat di Instagram di mana-mana sih rata-rata orang mulai baca e-book. Kalau aku personally, mungkin teman-teman udah pernah lihat video yang sebelumnya, udah lama banget kayak itu setahun yang lalu deh. Aku pernah membandingkan e-book, physical book dan juga audiobook. Aku personally dari dulu memang udah sering banget baca e-book. Memang aku punya buku-buku fisik, tapi biasanya aku tetap balik lagi baca e-book karena lebih convenience ya buat aku, lebih mudah dibawa. Yang paling penting bisa dibaca sambil tiduran, jangan ditiru ya. Jadi kalau pakai e-book tuh aku rasanya lebih gimana ya? Lebih nyaman aja. Jadi kalau ditanya apa matanya nggak sakit, ya udah terbiasa sih. Yang penting gimana kita juga nggak terlalu terpaku lihat ke layar terus. Udah tahu aku tuh bacanya juga lambat, jadi makanya nggak akan terpaku lihat ke layar terus gitu. Oke, nah di tahun lalu juga akhir tahun waktu aku pernah dinas ke Jepang, aku memang pernah beli satu e-reader ya di sana karena memang aku incer banget ya, itu merek Kobo. Udah sempat beli dan harganya pun jauh banget lah, lebih murah daripada kita beli kalau di Indonesia ya lah ya, karena mereka sendiri kalau di Indonesia kan impor ya. Itu aku beli pas aku lagi dinas ke sana. Cuman sayangnya karena itu udah lain hal, aku jual, dan yang beli juga salah satu bookstagram dan dia pakai sampai sekarang. Tapi kesini-sini di awal tahun ini memang pada saat pandemi kemarin ya, karena aku udah agak banyak baca e-book dan HP ku tuh berat. Kalau pakai tablet, iPad mini tuh berat gitu megangnya. Jadi aku jadinya beli e-reader lagi. Tapi memang aku belinya bekas. Ya karena masalah duit lah ya. Menurut aku sayang aja gitu kalau beli yang terlalu mahal karena aku keterbatasan dana juga. Cuman entah kenapa aku malah beli dua. Jadi mau keterbatasan dana aku beli dua. Itu karena aku pengen bandingin masih worth it gak sih kita beli e-reader yang tahun lama dari dua merek yang berbeda. Nah kali ini aku punya dua merek, yaitu Kindle dan Kobo. Ini dua-duanya second. Abis video ini akan aku lupa salah satu kok. Jadi aku gak mungkin baca dua-duanya. Jadi karena aku juga nyari yang budgetnya rendah, saat itu memang pilihannya adalah e-reader yang kalau nggak salah ini keduanya keluar tuh sekitar tahun 2013-2014 ya. Jadi yang Kindle ini aku beli adalah Kindle Paperwhite 2 dan kalau Kobo ini adalah Kobo Glow ya. Nah saat ini aku ingin kasih sedikit perbandingan teman-teman, apa sih yang membedakan kedua e-reader ini dan apakah masih relevan dibeli di tahun 2020. Itu yang paling penting ya, e-reader tahun lama dibeli di tahun 2020. Karena kalau teman-teman lihat sekarang Kobo itu lebih fokus ke Kobo Aura, Kobo Clara. Coba bisa dicek di website resminya Rakuten Kobo, itu lebih ke Kobo Clara, Kobo Aura, sama satu lagi apa ya, aku lupa. Dan kalau Kindle ya Kindle Paperwhite, Kindle biasa tapi yang udah versi terbaru dengan RAM yang lebih banyak gitu ya, lebih besar maksud aku, dan juga fitur-fitur lain yang lebih mumpuni. Tapi kenapa aku beli, sekali lagi ya, kenapa aku beli ini karena keterbatasan dana. Tapi kita lihat nanti apakah masih relevan atau tidak ya. Nah sekarang aku ingin teman-teman lihat dulu Kindle. Jadi waktu itu awal-awal aku memang beli Kindle dulu karena nyari Kobo itu susah. Memang waktu aku punya Kobo tahun lalu itu aku beli Kobo Clara kan, aku jatuh cinta memang. Kobo Clara itu kecil dan ringan teman-teman ya, karena bentuknya seperti ini, kecil dan ringan, enak banget dibawa kemana-mana, dibaca di angkot, di bus, nggak bakal pegel kalau megangnya kayak gini terus gitu. Karena dia hampir kayak HP, even iPhone 8 itu kalah. iPhone 8 itu lebih berat dibandingkan si Kobo Clara itu. Tapi ya waktu itu aku jual. Nah makanya aku coba beli, awalnya ketemunya Kindle karena yang paling masih banyak di pasaran itu kalau cari di e-commerce Indonesia dengan harga murah itu kebanyakan Kindle. Kobo itu mahal kalau di kita ya, yang second pun tuh mahal. Pasti banyak yang ngakuin pada saat beli e-reader memang Kobo itu mahal. Oke, kita mulai dari Kindle bentuknya seperti ini, Kindle Paperwhite 2 ya teman-teman.
dia seperti ini. Ini ada bagian chargernya dan tombol buat nyalainnya tuh di bawah sini. Ini adalah sebenarnya sleeping mode-nya. Jadi aku tidak dalam keadaan mati, kalau mati memang belum mati. Ini sleeping mode, jadi dia ada wallpapernya. Aku lupa deh, kalau nggak salah di dalam itu bisa milih. Nah ini kalau dinyalain ya, aku coba dulu. Ini kalau dinyalain. Oke, ini kalau dinyalain. Ini home-nya, ibaratnya ini home-nya dari si Kindle itu sendiri. Kindle itu langsung kalau home-nya itu adalah buku-buku yang kita punya. Sebenarnya ini ada juga kayak highlight buku apa yang jadi bestseller, tapi aku memang mengatur di settingnya untuk tidak memasukkan itu. Jadi benar-benar pure isinya hanya buku-buku yang aku baca saja. Sebenarnya bisa diatur, jadi ada tombol settingnya. Oke, nah bentuknya seperti ini kira-kira. Dan kalau mau lihat isi buku dalamnya, ini sebenarnya sama aja sih kayak kalau teman-teman suka baca di Scribd atau di Google Play Books atau platform-platform buku yang ada di HP gitu ya. Ini kayak teman-teman tuh sebenarnya sama aja. Cuman memang aku akui kalau punya e-reader seperti Kindle ini, karena ini dia bentuk layarnya adalah e-ink dan ini adalah cahayanya adalah lampu. Lampunya ini tidak seperti kita membaca gadget yang punya blue light. Makanya ini lebih ramah di mata. Dan ketika teman-teman keluar kena sinar matahari, kita tetap mudah membacanya. Kan beda ya kalau kita pakai layar HP tuh kena sinar matahari kan susah kayak terpantulkan gitu, lihat itu agak ribet. Kalau ini bisa. Jadi makanya kenapa dia kalau iklan-iklan tuh pasti lagi baca di pinggir pantai karena kan sinar mataharinya terik. Itu dia. Dan ini juga, ini kan aku pakai lampu ya, itu lampunya bisa dari yang seperti seakan-akan tidak ada lampu sampai lampunya nyala. Nah ini dia. Kalau yang lain-lain ya aku nggak akan terlalu bahas panjang fiturnya apa, karena teman-teman bisa cari di YouTube tuh banyak banget. Jadi sebelum aku beli ini memang aku cari di YouTube dulu sih, ya, apa sih isinya. Oke. Dan yang aku suka dari Kindle ini adalah perpindahan ininya cepet. Itu perpindahan antar halamannya cepat. Dan namanya Kindle itu pasti dia punya fitur Goodreads, yaitu enaknya ya. Terus dia bisa synchronize, jadi kalau kita udah masukin satu buku di Kindle sini, terus kita mau baca lewat HP, mau baca lewat cloud, mau baca lewat PC, itu udah tersynchronize sama seperti kita kalau pakai Google Play Book. Dan sekali lagi Kindle ini tidak menerima EPUB. File-file yang support di Kindle ini adalah .mobi, yang memang keluarnya hanya dari Kindle, makanya hanya bisa beli di Kindle. Kalau kita beli dengan domainnya adalah .epub, kita mau nggak mau emang harus kayak apa ya, convert EPUB itu ke .mobi. Caranya gimana? Di dalam Google Play Books ataupun di dalam Kobo itu ada kok dikasih tahu cara kita bisa transfer dokumen kita tuh kalau ke Kindle. Contohnya ya aku di sini sebenarnya aku beli yang Song of Brains yang sini itu dari Google Play Book. Cuman karena waktu itu aku belinya e-reader Kindle doang, jadi aku masukin di sini. But so far aku suka banget ini. Oke, ini Kindle ya, kurang lebih seperti ini ya. Aku nggak akan bahas tentang itu. Dan ini adalah Kobo. Kalau Kobo pada saat sleep dia pasti langsung ke buku yang sedang kita baca saat itu, buku yang lagi kita currently read ini. Aku lagi currently read ini, nggak selesai, masih 43%, tapi akan aku selesaikan di weekend ini. Nah ketika mau dinyalain dia tombolnya ada di atas. Jadi kalau Kobo di atas itu ada dua tombol, yaitu tombol buat nyalain, sama satu lagi ini sebenarnya tombol untuk nyalain dan matiin lampu. Kalau Kindle itu nggak perlu, dia tinggal geser aja paling kiri udah lampunya mati gitu. Tapi kalau misalnya di Kobo dia harus pakai ini. Contohnya ini kan sebenarnya keadaan mati ya, kondisinya seperti ini. Terus ketika dinyalain
dia akan nyala. Ini keadaannya aku lagi di home-nya, nggak lagi di bukunya. Jadi home-nya seperti ini lampunya nyala, dilihat dari brightness-nya. Tapi memang aku settingnya saat ini brightness-nya adalah 2%. Kalau misalnya lagi di luar yang keadaan matahari terik, lampunya dimatiin, tinggal klik atasnya, ini lampunya mati. Kondisinya seperti ini. Kalau tadi kan matiin lampunya dengan cara geserin aja slidernya. Oke. Dan ini tandanya lampunya mati. Ini kalau fokus seperti ini. Cuman karena ini kita lagi video dan agak gelap di sini, jadi aku nyalain lampunya. Dan aku gedein dulu mungkin sampai, nah kalau brightness-nya paling kenceng dia segini. Ini home-nya pun sama sebenarnya. Di sini isinya adalah buku-buku yang lagi kita baca dan buku yang kita punya di dalam Kobo ini. Terus ini ada rekomendasi buku, ini nggak bisa dihilangin sih setahu aku karena aku cari nggak ada. Nah kalau di dalam sini ya isinya hanya setting-settingannya Kobo Store. Nah ketika kita masuk ke dalam bukunya, seperti ini. Nah cuman ini memang pada saat perpindahannya dia tidak secepat Kindle Paperwhite itu tadi. Oke, ini Kobo ya, dan dia ininya lebih tebal, tapi ini lebih ringan dibanding Kindle ini ya. Nah sekarang aku ingin sedikit membandingkan antara Kobo dengan Kindle ini. Apa yang aku suka dan aku tidak suka dari kedua e-reader ini. Oke, yang pertama kita mulai dari si Kindle. Aku paling suka di Kindle ini dan berbeda dari Kobo adalah warna layar. Jujur warna layarnya dia lebih warm, walaupun dipakaikan lampu nih ya, aku akan tunjukin ya. Dipakaikan lampu, bukan reading mode ya. Yang paling terang, ini lebih warm buat mata. Buat aku ya, ketika aku lihat kedua e-reader ini lebih warm. Kalau ini dia lebih terang gimana gitu. Makanya keseringan kalau ini aku baca nggak pernah di yang lampu paling atas. Lampu biasanya aku suka baca di ya di sini kisaran 450. Bomnya hampir mirip tapi tetap aja beda. Bomnya ini kalau di mata tuh bener-bener kayak banget kalau yang Kindle sejujurnya. Aku lupa ya dulu kalau yang Clara gimana karena aku gak punya pembanding Kindle ya dulu. Jadi ketika sekarang aku punya dua begini baru kelihatan kalau Kobo sama Kindle itu dari layarnya seperti itu. Gak tau apa ini karena efek udah dipakai lama. Ini juga sama-sama walaupun 2013. Karena ini saya kan orangnya waktu itu bilang sudah dipakai kurang lebih 2 tahun, sama-sama kurang lebih 2 tahun. Oke, itu ya ini dari segi layarnya. Kalau layar aku lebih suka ini dibandingkan Kobo. Terus yang kedua dari segi kecepatan tadi ya. Kalau dari segi kecepatan ya waktu lihat bukunya ya, ini lebih enak dilihat. Ini jenis tulisannya aja sih. Jenis tulisannya kan kita bisa atur. Terus yang kedua dari segi perpindahannya ini aku lebih suka ini karena lebih smooth, tidak meninggalkan bekas halaman sebelumnya. Memang itu bisa diatur di Kobo juga bisa diatur. Jadi dia kayak page refreshnya itu harus diatur supaya dia tidak meninggalkan halaman sebelumnya. Makanya kalau di Kobo itu suka ada hitam langsung gitu, itu karena dia page refresh dan tidak meninggalkan halaman sebelumnya. Nah ini aku aturnya page refresh itu harus 1 page biar tidak meninggalkan halaman sebelumnya. Karena kalau aku atur 5 page kadang masih ada bayangan dari halaman sebelumnya. Ini yang aku kurang suka. Sedangkan kalau Kindle ini page refresh aku per chapter doang settingnya. Tapi lihat nggak ninggalin kan. Memang ada sih yang suka ninggalin, aku lihat review. Tapi ini buktinya Paperwhite 2 yang udah lama itu nggak ninggalin. Ada dikit tapi itu nggak mengganggu. Kalau Kobo itu mengganggu banget. Contohnya nih ya, ketika aku cuma mau buka setting, nah terus buka setting kayak gini, terus aku balikin. Kadang tuh suka tuh ninggalinnya tuh suka masih jelas. Ini pun fontnya memang aku atur yang ketebalannya paling tebel supaya kelihatan. Karena kalau misalnya agak tipis kayak yang gini ngaturnya kayak yang Kindle, ini bener-bener tipis banget kelihatannya. Tadi balik lagi apa karena ini udah kelamaan, jadi dia kayak
di grade gitu kali ya layarnya, aku kurang paham. Tapi itu waktu beli itu aku agak kaget, loh kok Kobo begini gitu ya. Oke, untuk urusan ini memang ini Kindle aku menang banget menurut aku. Itu sih yang aku suka dari Kindle dan yang aku tidak suka dari Kobo berarti ya. Nah sekarang yang aku suka dari Kobo adalah satu, ini ringan, ini lebih ringan, makanya aku suka banget saat akhir-akhir ini malah pakai ini. Jadi kalau di jalan tuh lebih enak megangnya. Terus yang kedua, lihat walaupun ini layarnya sama-sama besarnya 6 inch, tapi lihat ininya ya, apa sih istilahnya nih, kayak bezel kah apa istilahnya, jarak antara si layar dengan ujung-ujungnya ini lebih kecil, sehingga ini masuk di pouch yang gedenya segini, ini masuk. Jadi aku nggak beli pouchnya tuh bisa ya, walaupun itu at your own risk ya, karena biasanya ini kalau ketekan aja atau ditaruh beban ini bisa rusak memang ini. Cuman gimana cara kita ngatur aja. Aku kan nggak pengen beli case-nya juga lumayan mahal, ini juga harganya ya segitulah ya. Terus aku cuma masukin di pouch ini tuh buat ini. Dan ini yang aku bawa tiap hari ke kantor karena jadinya muat terus gitu. Tapi kalau Kindle ini enggak, karena ininya terlalu besar jaraknya, ininya besar, ininya juga. Walaupun ini sebenarnya lebih tipis karena dia bentuknya melengkung. Tidak, aku menang di Kobo dan dia tadi ya lebih ringan. Ini aku suka ini. Terus kalau dipegang pun lebih handy, lebih pas. Ini kayaknya agak lebih besar. Meganginnya kayak lebih, tanganku lebih lebar gitu. Masih enggak, ini enggak. Enak banget ini. Makanya aku akhir-akhir ini masih suka pakai ini. Terus ya ini keunggulannya adalah ini .epub. .epub itu gampang dapetnya di mana-mana. Jadinya aku tuh bisa masukin pakai lewat komputer ya, pakai kabel data itu gampang dimasukin. Kalau ini kan susah, ini benar-benar kamu harus masukinnya tuh by email, masukin ke email yang terdaftar buat Kindle ini, nanti dia akan masuk sendiri. Walaupun ini menangnya Kindle adalah dia tersinkronisasi. Kalau Kobo, kalau kita tidak beli di Kobo Rakutennya, dia tidak bisa menyinkronkan buku yang kita masukin ke sini. Jadi kalau misalnya lagi di sini nggak bawa nih reader yang mau dibaca di HP pakai Kobo, itu nggak bisa, kecuali bukunya kita beli di Kobo Rakuten. Sedangkan aku ya, isi dari Kobo Rakuten ya tidak sebanyak Kindle, bahkan tidak sebanyak Google Play Books. Aku tuh masih lebih suka beli EPUB tuh di Google Play Books. Ya makanya waktu lagi baca ini aku manual, jadinya kalau nggak bawa ini harus ingat-ingat kemarin di chapter berapa gitu, akhirnya manual buka di HP gitu. Terus ya kelebihan dan kelemahan Kobo buat aku. Nah sekarang apakah masih relevan? Menurut aku masih. Kalau kita memang pakainya cuma buat baca, menurut aku ya sekali lagi nih opini aku, nggak perlu yang RAM-nya terlalu besar ya. Memang perpindahan tadi cukup mengganggu sih kalau menurut aku, cukup mengganggu. Makanya kalau untuk perpindahan yang masih relevan memang di Kindle ini enak banget buat pindah-pindah di laptop. Terus buat sinkronisasi memang paling enak pakai ini, kecuali ya kita beli buku di Kobo Rakuten langsung. Untuk sinkronisasi ini masih relevan. Punya Goodreads pula, jadi kita mau searching buku nggak bawa gadget, silakan searching di Goodreads sini. Oh iya, keduanya ini bisa support WiFi ya, jadi gampang banget untuk nyari-nyari di store-nya. Kalau Kobo ini bisa buka store-nya. Terus dia juga kedua ini sebenarnya punya browser loh. Jadi kalau punya koneksi WiFi, gadget mati, ya udah browsingnya di sini. Tapi sekali lagi ya, karena ini hanya e-reader, kecepatannya tidak sama pakai HP. Jadi itu nggak bakal cepat. Tapi udah mumpuni kok kalau buat baca menurut aku. Kalau memang sekarang teman-teman masih ketemu e-reader yang tahunnya jebot dan kondisinya sekali lagi pastikan masih bagus, silahkan, nggak masalah. Aku udah pakai ini 3 bulan bulannya. Aku sekarang lebih sering pakai Kindle ini. Ya itu sih sebenarnya aku lebih suka Kindle bacanya, jujur aja aku akuin. Tapi ringan dan ringkasnya tuh ada di sini. Makanya sekarang aku tuh galau mau ngejual tuh bingung gitu. Tapi salah satunya kayaknya mau harus aku jual. Cuman yang mana ya? Ada yang mau beli? Ada yang tertarik yang mana? Ini Kobo Glow kondisinya juga udah seperti ini. Tulisan Kobonya udah hilang. Tapi overall masih cukup oke. Oh iya, kalau Kobo itu bisa pakai, kalau yang di dalam sini
memorinya udah out of memory lah ya, dia bisa pakai memori card tambahan. Tapi ya ampun, buku e-reader tuh ya paling 1 mega, 2 mega, 3 mega. Ini kan masing-masing ini kan isinya tuh kurang lebih 2 giga kita bisa masukin. 2 giga itu berapa? Udah 1000 buku. Bisa di lab juga kok, nggak masalah. Ini toh juga kalau Kindle itu kan masukin ke cloudnya dia. Kalau mau kita baca baru di download. Kalau kita udah nggak baca, tinggal remove download aja kayak Google Play. Kali ini memang kalau kita tidak beli di Kobonya, kita masukin manual, kita harus dilihat manual juga sih gitu. But overall kalau teman bilang, kalau kalian tanya ini masih relevan atau enggak, ini masih relevan. Dan ini enak banget dibaca saat perjalanan sesungguhnya. Atau teman-teman lagi di kamar, atau ibu-ibu yang lagi ngasuh anak, kondisi kamar pasti kan dingin ya kalau malam lagi mau tidur. Tapi harus ngelonin dia udah liar-liar misalnya gitu. Terus kita nggak bisa nonton, pengennya baca, bisa pakai e-reader ini handy menurut aku. Dan yang paling penting ini aman buat mata, lebih ramah buat mataku nggak seperti kalau baca di gadget sesungguhnya. Jadi kalau teman-teman punya budget, silahkan beli e-reader. Tapi bagus beli yang baru, karena yang baru-baru itu tuh ada yang kayak anti water resistant. Ada seperti itu, karena ya sekali lagi usungan e-reader ini biasanya kan suka dibacanya di pinggir pantai, dekat kolam renang. Kan kadang orang-orang luar sana gitu ya suka baca bukunya tuh lagi berjemur. Nah kalau buku kan cepat rusak kalau kena air, kena pasir. Kalau itu enggak. Cuman yang Paperwhite ini sama Kobo ini tidak water resistant ya. Jadi kalau baca di bathtub at your own risk. Cuma menurut aku untuk kita lagi duduk santai sama pengen baca buku ini udah relevan banget. Oh iya, dan tambah lagi kayak aku yang punya anak, ya jadi kesalahanku sih yang udah dari kecil tuh main gadget. Karena ngelihat aku baca buku dari gadget, akhirnya kesini aku mikir, wah mendingan aku baca dari e-reader. Kalau ditanya, mama ini apa? Ini buku. Jadi waktu dia isinya, oh nggak ada apa-apa selain buku. Jadinya dia malah cari mainannya, cari bukunya gitu, nggak nyari gadgetnya. Itu ada gunanya sih, makanya aku beli ini. Nah sekarang aku jadi kebingungan yang mana yang mau aku jual ya. Menurut kalian yang mana yang mesti aku lepas? Secara baterai ini masih awet banget. Ini aku ngecas dari awal bulan, ini baru setengah. Kalau ini karena jarang dipakai kan, karena aku lagi baca pakai ini ya. Tapi sesungguhnya aku lebih suka layar aku yang punyanya si Kindle gini. Kobo ini kelihatan agak redup gitu. Ini agak redup. Kalau ini tuh redupnya pas, jelas gitu, clear, jenis tulisannya itu jelas banget. Dan tambah lagi ini tadi kadang suka ya itu tadi ya, karena mungkin lama ya, ini ramenya juga kecil kan. Jadi waktu buka ini bacanya agak lama gitu. Kadang masih pakai buku, tuh kan dengan buku. Nah agak ditekan. Kalau ini mah ya gampang, segini aja udah kebuka segini. Nah ini langsung tekan, nggak perlu tekan banget. Cuma dari itu aku gak suka ininya aja. Waktu itu gampang aja sih, pas datang aku agak gede ya ternyata kalau pas pegang di tangan gitu, tidak seperti si Kobo ini. Atau teman-teman mungkin punya Kindle keberapa ya yang ukurannya bisa seperti Kobo seperti ini. Aku jadi ingin menggantikannya ke yang itu. Mungkin teman-teman tahu, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.